Kali ini berhentilah dengan kerinduan yang bodoh. Merindukan kisah-kisah lama saat masih muda membuat kita tersenyum. Saat itu dengan semangat membara, kita bisa bertualang kemana saja, berkenalan dengan siapa saja, tak peduli siang atau malam, dunia tak pernah habis dijelajahi. Begitulah masa muda, meski energi tak semudah dulu, namun nostalgianya akan membayangi kita. Merindukan akan kebersamaan di mana kita duduk bersama, berjalan bersama, bercerita, tertawa bersama, selfie bersama. Bahkan menari dengan bebas adalah saat paling membahagiakan. Perhatikanlah album foto yang tersimpan. Semua begitu natural, begitu indah, ada saja kisahnya, ada saja macam-macam gayanya. Kala itu dalam kebersamaan, kita sejenak melupakan banyak kesulitan dan beban hidup. Semua orang dalam aktivitas waktu sangat merindukan kisah kebersamaan. Merindukan saat di mana kita berjumpa banyak orang, di saat pesta kita duduk dan sharing, menikmati semua yang ada di meja, mendengarkan ocehan pembawa acara, terbawa dalam alunan nada yang membangkitkan semangat bahagia karena kehadiran kedua pengantin. Lalu kita pun saling bergandeng dan berdansa dalam persaudaraan. Semuanya memberikan nuansa terbaru dalam kebersamaan. Begitulah budaya membentuk ikatan kekerabatan. Merindukan saat di mana kita hadir dan berbagi duka dari jauh, terdengar ratapan dari jauh, orang melangkah sambil meneteskan air mata. Lalu kita duduk berbagi tempat siri, duduk dan saling bertanya, bahkan saling mencium di dalam duka tentang kisah dia yang mati. Semua hadir dan berbagi peran, semua saling menopang dan mendukung di rumah duka. Di tempat tangisan itu pun kita saling mendekat, bertanya tentang ini dan itu, membangun harapan yang sama. Ada saat kita menangis, ada saat kita sedikit tersenyum menebar ucapan dari mulut kita. Di rumah duka kita berjuang menunjukkan rasa hormat, sebab kerinduan itu menunjukkan titik lemah. Suatu saat kita akan tertidur dalam diam, dan mereka akan menangis dan meratap. Namun kali ini kupinta lupakan kerinduan itu. Bukan karena kita sudah tak lagi muda, bukan karena kita tak menghargai budaya, bukan karena kita tak mau berbagi beban, bukan karena kita telah menjadi manusia tertutup, bukan karena kita menjadi egois. Berhentilah untuk kerinduan yang bodoh saat kita masih berharap duduk merapat bersama sambil bernyanyi dan meminum kopi lalu bercerita jenaka tentang kehidupan. Kali ini jagalah jarak, sebab malaikat maut bernama COVID-19 sedang mengancam kehidupan. Dengarlah bunyi sirene ambulans entah berapa kali sehari, kalaupun kau tak peduli. Bertanyalah sedikit, mengapa bunyi sirene itu datang berkali-kali? Pergilah ke rumah sakit, berdirilah agak jauh dari ruang IGD. Lihat satu persatu pasien yang datang. Mereka kelelahan, dada mereka sesak. Mereka bertarung di antara hidup dan mati. Jika masih ada kerinduan itu, coba tahan hasratmu dan teruslah berkata, aku masih mengulangi semua kisah itu jika aku hidup. Karena semua kisah yang kau rindukan itu tak ada artinya jika kehidupan tak ada dalam dirimu. Ingat, Tuhan memberimu kehidupan, bahkan telah mengajarimu bagaimana perjuanganmu sejak dari kandungan dan sejak engkau lahir. Seseorang yang terlahir sesungguhnya dia adalah petarung. Petarung yang memenangkan semua proses yang rumit, dan petarung yang berjuang untuk kehidupan dan mempertanggungjawabkan kehidupan. Ada bagian di mana Tuhan mengintervensi kehidupanmu, namun Tuhan dalam cintanya menyerahkan bagian yang lain kepada engkau, supaya engkau berjuang untuk kehidupan itu. Jangan pernah melompat dari gedung yang tinggi, sebab tempat paling bawah tubuhmu akan menjadi remuk. Janganlah mengambil pisau dan menikam jantungmu. Aliran darahmu akan berhenti dan kamu akan sekarat menuju kematian. Janganlah berdiri melawan badai, karena jalannya tak menghitung siapa engkau. Janganlah meremehkan virus COVID-19, karena ia sangat tak terlihat, namun menyerang pernafasanmu dan menghentikan kehidupan
entah dalam hitungan jam, hari, minggu, dan bulan. Kalaupun engkau berkata, manusia pasti akan mati juga, itu kekebalan prinsip yang pantas dihargai. Namun jangan karena semua manusia akan mati, engkau juga merendahkan prinsip tetap hidup bagi orang yang lain. Paling kurang jika kehidupanmu adalah kepasrahan, janganlah engkau menjadi penghambat bagi mereka yang masih mau bertarung atas nama kehidupan. Jangan tertipu oleh kebiasaan lama. Jangan merasa bahwa bunga yang mekar itu tak akan layu dan kering. Jangan karena kecerobohanmu engkau tertutup terhadap nalar sehat dan hati nurani. Kehidupan lama itu nostalgia. Sekarang kita berdiri di sini, di kehidupan nyata, di tengah ancaman kematian, karena kita meyakini satu kebenaran. Kekinianlah yang akan menentukan langkah kita di masa depan. Jadi tahanlah dirimu. Percayalah bahwa kadang harus menjaga jarak fisik, kadang kita harus mengisolasi diri, kadang kita bisa membuka baju dan merasakan terpaan angin serta terik matahari yang menyengat. Namun kadang kita harus memakai selimut karena tubuh kita tak kuat menahan angin, tak kebal dengan sengatan matahari. Di pagi hari jendela kamar kita buka, menanti udara segar mengarungi ruangan, dan di sore hari jendela kamar harus ditutup sebab sirkulasi udara bisa merusak rasa nyaman kita. Pelajarilah baik-baik bagaimana Tuhan yang tak terlihat itu. Di saat kita beraktivitas dalam keteduhan doa, kita menengadahkan muka ke atas, mulut kita komat kamit meminta pertolongan, mengucap syukur dan memohon berkat. Orang yang tidak tahu akan itu menyangka bahwa kita sedang ada dalam keanehan sebab mereka tidak melihat dengan siapa kita berbicara. Yang ada hanya kekosongan, dan saat kita membuka mata pun tak ada Tuhan secara fisik di samping kita. Tapi kita merasakan bahwa Ia ada, dan usai doa kita beroleh energi harapan bahwa Tuhan yang tak terlihat itu selalu hadir dalam pergumulan kita. Belajarlah dari cara Tuhan. Kita berjarak fisik, tetapi penyertaannya tidak berhenti. Atau ambillah nilai falsafah kematian yang diajarkan orang tua dan leluhur kita. Meski yang kita sayangi telah tiada, tapi kita percaya bahwa kita hanya tersekat satu ruang antara yang duniawi dan fana, dan kita masih tinggal dengan nilai-nilai kebaikan yang mereka ajari. Tuhan menciptakan segala sesuatu selama 6 hari. Di hari ke-7 Ia berhenti dan memberkati. Kita menyebut hari itu sebagai Sabat, hari perhentian. Lalu dalam 10 perintah kitab suci, kita diajarkan untuk mengingat hari Sabat. Tidak pentingkah 6 hari penciptaan itu? Bukan 6 hari tak penting, tapi 6 hari harus diterangi dengan Sabat. Saat kita hening, diam dan mengucap syukur, mengingat penyertaan Tuhan selama 6 hari. Dari ucapan syukur itu, kita mampu memaknai hari-hari baru. Demikianlah kita mengenal apa yang disebut Sabat setiap hari. 6 hari menanti kita, tetapi kali ini Tuhan memang mau kita memaknai Sabat, keheningan syukur, keheningan bersama keluarga, keheningan dalam doa di rumah, keheningan dalam aktivitas di rumah. Berhentilah sejenak karena COVID makin menggila. Saat kita melupakan Sabat dan memburu 6 hari tanpa mengingat Sabat keheningan. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti Dia dengan diam. Pertolongan Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 25 hingga 26. Amin.